Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman? Baik, hari ini kita akan menyusun materi terkait esai, bagaimana menulis esai apresiasi sastra, gitu ya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar. Saya ingin bertanya sebelum memulai perkuliahan. Teman-teman, bagaimana komentarnya setelah membaca 3 karya sastra? Ya, boleh. Mas Nando, kemudian Mbak Gilkis. Silakan. Karya sastra yang dibaca Mas Nando apa? Karya sastra yang saya baca yang pertama adalah ada novel yang berjudul Bumi Manusia. Ya, silakan bisa diceritakan kesannya. Ini menceritakan seorang pribumi yang dia ini di pribumi ini kan oleh orang-orang bangsa lain ini kan direndahkan. Tapi dia ini tidak patah semangat untuk menuntut ilmu, bahkan dia ini keluar negeri untuk menuntut ilmu. Baik, terima kasih Mas Nando. Mbak Gilkis, boleh bersuara? Sudah waktu semester pertama, saya sudah membaca 3 karya sastra. Yang kedua sudah berbeda, karena yang pertama saya membaca novel, yang kedua kumpulan cerpen, dan yang ketiga ini adalah kumpulan puisi. Jadi saya jika membaca itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dari ketiga buku tersebut. Yang paling bisa menginspirasi dan ngasih terlihat dalam saya dan juga menjadi favorit saya adalah Cantik Terluka. Karena di situ ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan juga tidak hanya soal cinta-cintaan, tetapi juga ada sejarah dari Indonesia. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Gilkis dan Mas Nando. Ya, terima kasih. Teman-teman, mulai minggu kemarin, teman-teman sudah membaca novel yang menjadi proyek karya sastra keempat yang harus dibaca dalam 1 semester untuk mata kuliah sastra transdisipliner. Nah, hari ini kita akan menyimak tayangan video ya dari teman-teman yang kemarin sudah melakukan proses membaca, baik membaca dekat maupun membaca jauh, kemudian membuat video di Reels, dan setelah itu Bu Ambar akan menayangkan bagaimana teman-teman bisa melakukan pengayaan menggunakan kecerdasan buatan. Jadi membuat video menggunakan kecerdasan buatan, dan itu nanti bisa teman-teman simak menjadi bekal yang sangat berharga sebelum teman-teman menuliskan esai apresiasi sastra. Apakah bisa dipahami? Baik, teman-teman, kita akan melihat tayangan dari Mbak Gilkis yang sudah mengunggah videonya di Reels Instagram. Kita simak bersama-sama ya. Something scandalous, just not to have no messages. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gilkis Afinda Yahya. Buku ini diawali dengan sosok perempuan bernama Dewi Ayu yang bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun meninggal. Kebangkitannya menguak kutukan dan tragedi keluarga yang terentang sejak akhir masa kolonial. Buku dengan tebal 505 halaman ini ditulis dengan sangat kompleks dengan bahasa yang sederhana, mengisahkan bahwa cantik itu tidak seindah apa yang kita pikirkan, bahkan dapat membuat malapetaka. Hal terkesan yang membuat saya
tidak bosan untuk membaca buku ini adalah buku ini tidak hanya untuk mengisahkan tentang percintaan seperti novel-novel pada umumnya, tetapi juga mengangkat sejarah dan penjajahan negara Indonesia di saat sebelum merdeka. Ini adalah kutipan dari buku ini yang saya senangi. Dan yang kedua, ada kumpulan cerpen dengan judul Cinta yang Memulihkan karya Alinia dan teman-temannya. Buku ini tidak hanya ditulis oleh satu orang penulis, tetapi ada 22 orang penulis di dalamnya. Dan salah satu penulis dari buku ini adalah Ibu Ari Amarwati. Beliau merupakan dosen kami di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karya-karya beliau yang lain yaitu Nusantara Dalam Piringku, Rempah Berkisah, dan juga beliau membuat cerita anak di majalah Bobo maupun Kompas, dan juga membuat beberapa antologi anak. Hal yang membuat saya terkesan membaca buku ini karena cerita dalam buku ini memberikan kehangatan ketika dibaca. Ada pesan untuk bersabar, menghargai setiap pertemuan, dan mengikhlaskan setiap kepergian. Ini adalah beberapa kutipan yang saya senangi dari buku ini. Seperti covernya, kedua buku ini sangat indah dan layak untuk dibaca, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya itu, buku ini juga bisa merubah cara pandang kita terhadap apapun. Teman-teman, setelah kemudian teman-teman melakukan proses membaca 2-3 kali ya, baru kemudian teman-teman melakukan perekaman dan kemudian teman-teman menyampaikan apa sih yang paling mengesankan dari karya sastra yang sudah dibaca, gitu ya. Nah, setelah ini saya akan menayangkan video terkait bagaimana teman-teman bisa menuliskan esai untuk apresiasi sastra yang menjadi tagihan tugas akhir mata kuliah sastra transdisipliner. Saya sengaja melibatkan kecerdasan buatan, jadi video ini saya buat dengan prompt atau perintah-perintah tertentu yang akhirnya menghasilkan video bagaimana teman-teman bisa menyusun sebuah esai apresiasi karya sastra, prosa fiksi, khususnya untuk novel kita yang keempat. Gitu ya, sebentar, akan saya tayangkan setelah ini. Have you ever considered what makes a piece of literature truly exceptional? Is it the rhythm of the words, the depth of the characters, or perhaps the plot twists that keep you turning the pages? Welcome to a journey into the heart of literature appreciation. The first step in crafting a literature appreciation essay involves choosing the literary piece you wish to dissect. It could be a novel, a poem, a play, or even a short story. Ternyata semudah itu. Mengapa saya minta teman-teman setelah membaca karya sastra, kemudian membuat video tentang kesan apa yang ditangkap setelah membaca karya sastra, teman-teman bisa membuat prompt-prompt tertentu atau perintah-perintah tertentu yang bisa teman-teman tuliskan di aplikasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akhirnya bisa membantu teman-teman, saya harus nulis apa ya? Nah, tadi kalau teman-teman cermat menyimak, jadi ketika kita menulis esai, kita itu tidak cukup hanya menganalisis, tapi kita juga harus melibatkan diri kita ke dalam novel tersebut. Itu hal yang sangat istimewa yang hanya kita dapatkan kalau kita membaca karya sastra. Karya sastra memungkinkan pembacanya untuk masuk ke ruang-ruang terdalam dari pemikiran karakter yang ada dalam karya sastra dan kemudian kita mengetahui apa yang mereka gelisahkan, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka ingin capai. Dan itu hanya didapat melalui karya sastra. Nah, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sekarang? Atau teman-teman membaca dulu ya,
menyampaikan terlebih dahulu hasil bacaan dari novel keempat. Siapa saja? Saya, Novelia Ananta Abila, akan mengapresiasi karya sastra keempat yang sudah saya baca, yaitu novel yang berjudul Segitiga karya Sapardi Djoko Damono. Baik, teman-teman, tadi adalah perbincangan yang sangat mengesankan. Kalau ada 35 orang di kelas ini, artinya 35 kali 4, itulah yang kita baca selama 1 semester. Luar biasa. Kapan lagi kita akan baca karya sastra sebanyak itu, kalau tidak untuk mata kuliah ini. Baik, sekarang waktunya teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan, masih ada hal-hal yang mengganjal. Silakan. Angkat tangan. Baik Bu, terima kasih. Izinkan saya bertanya, seberapa banyak sih Bu pengalaman seorang penulis esai ini bisa menuliskan tentang pengalaman pribadinya yang relevan yang akan dibuat buku esai tersebut? Terima kasih Bu. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya langsung pada Bu Ambar. Jadi, bagaimana sih Bu Ambar nanti itu menghadapi kemungkinan tantangan yang ada untuk mengapresiasikan karya sastra dalam bentuk tulisan? Baik, pertanyaan yang keren semua ya. Saya akan menjawab semuanya. Seberapa jauh ya seorang penulis esai itu bisa memasukkan pengalaman pribadinya? Seperti ketika di pertemuan terdahulu, Bu Ambar menyampaikan bagaimana ketika saya mengapresiasi cerita Pak Sukanto yang menuliskan Pak Kebun Gorengkan Sukun. Saya waktu itu kan sangat kenal dengan Pak Kebun di sekolah dasar saya. Itu ya kemudian saya ceritakan. Teman-teman yang tidak pernah bersentuhan atau punya pengalaman dengan Pak Kebun di sekolah, tentu kemudian pengalamannya tidak sama. Maka kemudian saya sampaikan itu. Seberapa jauh, maka kemudian perlu saya batasi supaya cerita itu tidak jadi cerita pribadi saya, karena yang saya tulis adalah esai apresiasi sastra terkait cerita anak yang berjudul Pak Kebun Gorengkan Sukun. Mudah-mudahan menjawab, gitu ya. Kita akan memasuki sesi akhir dari perkuliahan kita, tapi sebelumnya saya ingin 2 orang untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, Mbak Umu dan Mas Rizky, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kita dapat ya pada siang hari ini. Yang pertama itu ada karya-karya sastra yang telah kita baca. Nggak nyangka ya, sudah banyak sekali karya-karya sastra yang kita baca. Artinya kita juga mengapresiasi karya sastra yang kita apresiasi di sini. Lalu tadi ada belajar tentang menulis esai juga, dan teman-teman juga tadi juga memperhatikan bagaimana cara menulis esai yang benar dan juga yang tepat. Mungkin seperti itu ya materi yang kita dapat pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk menyimpulkan bagaimana kuliah kita pada siang hari ini. Dan dari awal sampai akhir kita banyak sekali belajar tentang novel, cerpen, dan lain sebagainya. Di situ kita jadi bisa mengapresiasi sebuah novel dan cerpen dan karya puisi yang bisa kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari kita. Jadinya dengan membaca novel dan karya-karya yang kita baca, itu sangat bisa bermanfaat buat kita dan kehidupan kita. Dan tadi juga belajar tentang bagaimana penyusunan esai yang baik dan benar yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ambarwati. Jadi kita bisa menerapkannya untuk kuliah kita pada semester ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi perkuliahan kita hari ini sudah berakhir. Kita ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa laptopnya dibawa, karena kita akan langsung menyusun dan menulis esai dari novel keempat yang sudah teman-teman baca. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa mengakhiri perkuliahan.